boleh, cium-cium boleh, tapi yang satu itu tidak boleh. Senyum-senyum boleh, main mata boleh, tapi yang satu itu tidak boleh. Sabar-sabar dulu, nanti-nanti dulu, kalau tiba waktunya pasti boleh. Jangan sentuh dulu, jangan lihat dulu, nanti berbahaya. Eh, 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 eh. Sabar-sabar dulu, nanti. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Budi Huda Wirawan selaku dari dosen pengampu mata kuliah manajemen dan bisnis. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Pamulang. Kami kelompok 5 dari mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis akan menjelaskan perusahaan yang gagal dan berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Perkenalkan, nama saya Hedi Sugitoma dengan NIM 2310112851 selaku ketua, dan rekan saya. Saya Yohana Cima Putri Sinanda dengan NIM 2310112369 selaku notulen, dan rekan saya. Saya Afrika Rabi Kartika dengan NIM 231011200838. Saya Deswari Natalia dengan NIM 231011201914. Saya Syakila Maria dengan NIM 231011200853. Studi kasus perusahaan yang gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis, yaitu Yahoo. Yahoo adalah portal layanan internet perpaduan antara mesin pencarian atau search engine dengan direktori situs web di seluruh dunia yang diatur dalam 3 kategori subjek. Perusahaan Yahoo yang berasal dari California, Amerika Serikat ini adalah rajanya mesin pencarian pada tahun 2000-an, tepatnya sebelum Google dilahirkan. Berbagai website yang sempat masuk ke Yahoo berhasil mencapai traffic internet paling tinggi sepanjang tahun-tahun. Saat itu evaluasi Yahoo bisa mencapai angka 125 miliar USD, dalam rupiah bernilai lebih dari 1,8 triliun. Namun kini popularitas Yahoo di Indonesia mulai meredup sejak Google menjadi kompetitor dengan menyediakan mesin pencarian hingga layanan email. Yahoo Inc. didirikan oleh Jerry dan David Filo pada bulan Januari 1994 dan dibentuk 2 Maret 1995. Pada tanggal 16 Juli 2012, mantan eksekutif Google Marissa Mayer ditunjukkan sebagai CEO dan Presiden Yahoo. Efektif 17 Juli, Yahoo telah mengangkat satu CEO tiap tahun selama 5 tahun terakhir. Visi misi dari perusahaan Yahoo yaitu visinya menjadi pusat dari kehidupan online dengan memberikan pengalaman internet yang relevan dan bermakna. Untuk misinya yaitu menghubungkan orang dengan keinginan yang besar mereka, komunitas mereka, dan pengetahuan dunia. Penyebab kegagalan Yahoo dalam mengimplementasikan manajemen bisnis yaitu: 1. Tidak segan bekerja sama dengan Google. Awalnya Larry Page, Sergey Brin menawarkan algoritma Google ke Yahoo dengan harga $1 juta, namun Yahoo menolaknya. Tahun 2002, Yahoo kembali menolak tawaran Google seharga 5 miliar, sampai kesepakatan pun tidak tercapai dan akhirnya Yahoo berdiri di kakinya sendiri. 2. Gagal bernegosiasi dengan Facebook. Lagi-lagi gagal dalam hal negosiasi.
Yahoo kembali menawarkan 1 miliar ke Facebook tahun 2006, namun Facebook meminta 1,1 miliar. Berdasarkan laporan, Dewan Teknis akan memaksa Zuckerberg untuk menerima tawaran sebesar 1,1 miliar. Namun eksekutif Yahoo tidak sepakat dengan harga itu karena nilainya terlalu tinggi. Yang ketiga, gagalnya Yahoo bergabung dengan Microsoft. Pernah menolak tawaran pengembalian Microsoft senilai 44,6 miliar dolar. Yahoo akhirnya menandatangani kesepakatan dengan Microsoft Word pada 2009 untuk menggunakan mesin pencarian Bing setelah gagal mengembangkan mesin pencarian mereka. Kegagalan ini dikarenakan Yahoo tidak mengedepankan staf program yang mempunyai kapasitas tinggi seperti Microsoft, Facebook, dan lain-lain. Yang kedua, BlackBerry. BlackBerry sebelumnya dikenal dengan nama Rich Invention Limit. BlackBerry yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1999 oleh perusahaan Kanada. BlackBerry adalah sebuah perusahaan perangkat telekomunikasi dan nirkabel asal Kanada yang dikenal sebagai pengembang produk telepon pintar dan tablet BlackBerry. Perusahaan ini berkantor pusat di Waterloo, Ontario, Kanada. Perusahaan ini didirikan oleh Mike Lazaridis yang menjabat sebagai CEO bersama Jim Balsi sampai 22 Januari 2012. Kemampuannya menyampaikan informasi melalui jaringan data nirkabel dari layanan perusahaan telepon genggam hingga mengejutkan dunia. Namun, per bulan Januari 2022, BlackBerry resmi undur diri dan tidak akan mendapatkan dukungan sistem operasi lagi. Perusahaan ini memberhentikan 2.000 karyawannya dalam musim PHK terbesar sepanjang sejarahnya. PHK ini mengurangi jumlah karyawan perusahaan sebesar 11% dari 19.000 orang menjadi 17.000 bulan Juni 2011. Lalu visi misi dari perusahaan BlackBerry ini adalah yang pertama, visinya menjadi perusahaan pengembang perangkat lunak dan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi yang memberikan pelayanan terbaik yang dikenal secara internasional. Lalu pada misinya, perusahaan ini ingin memberikan produk pengembangan perangkat lunak dan peningkatan sumber daya manusia berkualitas tinggi kepada pelanggan kami dengan harga yang pantas serta memuaskan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan perusahaan, di mana hasilnya dapat dinikmati oleh setiap komponen di dalamnya serta masyarakat pada umumnya secara profesional. Penyebab kegagalan dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. Yang pertama, pada tahun 2008, BlackBerry meremehkan kedatangan Apple iPhone yang diperkenalkan Steve Jobs pada tahun 2007. Ia menilai iPhone seperti ponsel mainan, baterai lemah, keyboard sentuh iPhone susah pula dipakai dibanding keyboard fisik BlackBerry. Yang kedua, RIM memutuskan merilis BlackBerry Storm yang navigasinya layar sentuh. Awalnya produk ini laku keras karena BlackBerry masih tenar dan ditunjang marketing besar. Browsernya lambat, layar sentuhnya susah digunakan dan kerap error, banyak konsumen tak jadi membelinya. Akhirnya di pandangan produk gagal dan penjualan yang tak sesuai harapan pun membuat BlackBerry mulai kebingungan. Yang ketiga, ponsel Android pertama. HTC Dream rilis pada tahun 2008, menandai lahirnya sistem operasi robot hijau ke dunia. Pemimpin BlackBerry juga gagal melihat visi Google dan juga Apple bahwa ponsel tidak hanya semata alat berkomunikasi, namun akan menjadi pusat entertainment didukung aplikasi bagus. Pasar BlackBerry terus menerus dan Android kemudian menjadi sistem operasi ponsel terbesar di dunia. Yang keempat, kegagalan para pemimpin BlackBerry. Setelah era Lazaridis dan Bill Sale yang gagal membendung pesaing, BlackBerry dipimpin oleh CEO Terence Haynes pada tahun 2013. Ia digantikan oleh John Chen setelah dianggap gagal menyukseskan perusahaan BlackBerry. Ketiga, Nokia. Nokia merupakan perusahaan yang didirikan di Finlandia. Ini adalah yang pertama menciptakan jaringan seluler di dunia. Pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an, Nokia adalah pemimpin global dalam pangsa pasar ponsel. Dengan kedatangan internet, perusahaan seluler lain mulai memahami bagaimana soal data dan bukan cuma suara saja yang berguna untuk komunikasi di masa depan. Kesalahan Nokia adalah fakta bahwa mereka tidak ingin memimpin perubahan drastis dalam pengalaman pengguna.
Pada tahun 2008, Nokia akhirnya membuat keputusan untuk bersaing dengan Android, tetapi semuanya sudah terlambat. Produk mereka tidak cukup kompetitif untuk bersaing dengan perusahaan seluler lainnya. Visi misi Nokia. Visi Nokia ingin menciptakan dunia baru untuk mengubah sebuah planet besar menjadi sebuah desa kecil. Visi mereka adalah untuk menciptakan, membangun, dan mendorong orang-orang dari semua negara untuk berkomunikasi satu sama lain demi menciptakan sebuah dunia di mana setiap orang terhubung. Misi Nokia untuk membimbing dan fokus dalam pengambilan keputusan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan bersaing dari berbagai pemangku kepentingan untuk memotivasi dan menginspirasi para anggota organisasi. Penyebab kegagalan Nokia dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. 1. Lambat bergerak sistem operasi Symbian merupakan OS tertutup yang membuat Nokia besar, tapi OS itu tidak bisa bersaing dengan Android yang lebih canggih. 2. Tidak peduli konsumen seiring kehadiran Android. Platform Symbian sudah tidak lagi menarik perhatian konsumen karena terlihat lebih kuno, lebih berat, dan ketinggalan. Faktanya, konsumen ingin mendapat smartphone yang user-friendly, yakni Nokia, merek kesayangan mereka yang sudah menggunakan OS Android. 3. Tidak mau inovasi dengan sukses puluhan tahun. Nokia merasa langkah dan keputusan mereka selalu berhasil. Mereka puas dengan keberhasilan yang sudah dimiliki, namun gagal dalam merencanakan perkembangan selanjutnya. Ini karena mereka tidak mau berinovasi dan menyambut platform baru yang memang dibutuhkan konsumen. 4. Tidak mendengar masukan perusahaan, seharusnya terbuka dengan saran dan kritik dengan tujuan untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Ada yang menyebutkan C-level Nokia mendapatkan laporan yang baik-baik saja dari bawahannya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa para direksi Nokia saat itu keras kepala. 5. Terlalu fokus di hardware. Nokia terkenal dengan kualitas perangkat kerasnya, tapi tidak terlalu memperhatikan jajaran perangkat lunaknya. Padahal software sama pentingnya dengan hardware. Yang keempat ada Motorola. Motorola adalah sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang telekomunikasi yang didirikan pada tanggal 25 September 1928 di Chicago, Amerika Serikat. Namun pada saat didirikan, namanya bukanlah Motorola, melainkan Galvin Manufacturing Corporation. Motorola merancang dan menjual peralatan jaringan nirkabel seperti base transceiver station, seluler, dan penguat sinyal. Produk jaringan penyiaran dan rumah buatan Motorola meliputi set-top box, perekam video digital, dan peralatan jaringan yang digunakan untuk memungkinkan penyiaran video, telepon komputer, dan televisi resolusi tinggi. Visi misi perusahaan Motorola. Visinya yaitu menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat global, sehingga mereka dapat mengubah cara mereka menemukan, berbagi, dan terhubung dengan dunia di sekitar mereka. Misinya yaitu menciptakan, membangun, dan memberikan produk seluler yang intuitif dan layanan yang dibutuhkan orang untuk membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah, lebih membangkitkan semangat, dan lebih menyenangkan bagi semua orang. Penyebab kegagalan Motorola dalam mengimplementasikan manajemen bisnis. Yang pertama, gagal memanfaatkan merek yang sudah terkenal. Menjadi perusahaan yang pertama kali menanjak di bisnis penjualan smartphone, Motorola justru gagal bersaing di bidang tersebut. Kesalahan terbesarnya adalah keliru mengambil keputusan untuk berekspansi dan menciptakan program baru. Pada tahun 2006, smartphone merek Razr yang dirilis Motorola berhasil mencuri perhatian pasar. Sayangnya, perusahaan tersebut gagal meluncurkan generasi baru smartphone yang memanfaatkan merek Razr yang terlebih dahulu populer. Yang kedua, saham turun hingga 90%. Kesalahan fokus Motorola dalam berbisnis telah merugikan perusahaan tersebut hingga 3 tahun lamanya. Namun sayang, harga saham Motorola terus jatuh hingga lebih dari 90% sejak Oktober 2006 hingga Maret 2009. Padahal saat itu ponsel Razr yang ramping dan bergaya tengah mendominasi pasar. 5. Startup Fabelio. Fabelio merupakan salah satu toko furniture yang berbasis online, namun memiliki beragam showroom yang terbesar di daerah
Jabodetabek, dan Bandung. Fabelio merupakan perusahaan startup yang fokus menjual adegan furniture berkualitas. Platform ini mempertemukan produsen furniture lokal dengan desain yang menarik, menawarkan pengiriman bebas biaya, dan masa garansi hingga 2 tahun. Startup memungkinkan pengguna untuk memilih berbagai koleksi furniture untuk ruang tamu, ruang makan, kamar tidur, ruang kerja, hingga dekorasi rumah. Visi startup Fabelio yaitu ingin memungkinkan para pemilik hunian rumah ataupun bisnis untuk menata dan memperlengkapi rumah atau kantor mereka dengan indah dan terjangkau. Misinya yaitu di setiap bangunan hunian yang ada di Indonesia setidaknya terdapat satu produk furniture dari Fabelio yang variasi bagian dari bangunan tersebut. 3 penyebab kegagalan startup Fabelio. Yang pertama, penjualan Fabelio turun karena COVID-19. Penjualan turun drastis karena toko offline harus tutup selama masa PPKM COVID-19 di Jawa dan Bali. Fabelio juga tidak membuka toko baru sejak awal 2020. Yang kedua, sempat paksa karyawan mengundurkan diri. Perusahaan retail furniture itu juga dilaporkan memaksa karyawan untuk mengundurkan diri dengan menggunakan jasa ancaman ormas. Pada akhirnya, Fabelio semakin menyita perhatian publik. Yang ketiga, tak bayar gaji karyawan. Karyawan menulis petisi berisi tuntutan tersebut mengaku sebagai karyawan yang berada di level 5 yang kisaran gajinya senilai 2,5 juta sampai 7 juta. Namun, terakhir kali ia mendapat gaji hanya dibayar 75% dari jumlah seharusnya. Studi kasus perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis yaitu 1. Google. Google adalah perusahaan yang didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Stanford. Mereka menjadikan Google sebagai perusahaan swasta pada tahun 4 September 1998. Google adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkhusus pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, periklanan daring, dan sebagian besar laba berasal dari AdWords. Visi dan misi dari perusahaan Google yaitu dari visi mengolah seluruh informasi dunia dan membuatnya dalam genggaman, sangat mudah diakses sehingga dapat diambil manfaatnya secara universal. Untuk misinya yaitu menyediakan berbagai informasi dunia agar memiliki kemudahan untuk diakses. Model bisnis yang digunakan oleh Google yaitu 1. Customer segment, yaitu Google menyediakan produk dan layanan yang ditargetkan untuk berbagai segmen pelanggan, termasuk individu, bisnis kecil, dan perusahaan besar. Mereka juga menargetkan berbagai segmen demografis seperti pelanggan internet di seluruh dunia, dan segmen berdasarkan jenis pengguna seperti pencarian, video, dan email. Yang kedua yaitu value proposition. Yang diterapkan Google adalah memberikan solusi dan kemudahan bagi pengguna internet dalam mencari informasi dan mengakses berbagai layanan. Google menawarkan produk dan layanan yang memudahkan pengguna internet dalam mencari informasi seperti Google Search dan Google Maps. Yang ketiga, channels. Google memiliki berbagai channel untuk menghubungkan produk dan layanan dengan pelanggan, seperti mesin pencarian Google Search, YouTube, dan toko aplikasi Google Play. Selain itu, Google juga menjual produk dan layanannya secara langsung melalui toko online. Yang keempat, yaitu customer relationship, yang digunakan oleh Google sangat beragam, tergantung pada segmen pelanggan yang dituju. Misalnya, Google membangun hubungan dengan pengguna individu melalui program Google One yang memberikan layanan dukungan teknis dan ruang penyimpanan tambahan. Sementara itu, hubungan dengan perusahaan biasanya melalui perjanjian kerjasama dan dukungan teknis khusus. Kedua, Dior. Christian Dior CE, biasanya dikenal sebagai Dior, adalah sebuah produsen barang mewah asal Prancis yang dikendalikan dan dipimpin oleh pebisnis asal Prancis Bernard Arnault, yang juga memimpin LVMH, produsen barang mewah terbesar di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1946 oleh Christian Dior. Dior saat ini merancang dan menjual produk berbahan kulit, aksesoris, mode, alas kaki, perhiasan, jam, parfum, kosmetik, dan produk perawatan kulit. Pada saat itu, Dior memulai bisnisnya dengan bermodalkan saham sebesar
6 juta atau setara dengan 600 juta dan mempekerjakan 80 orang. Tanggal 12 Februari 1947, Christian Dior meluncurkan koleksi modenya yang pertama untuk musim semi dan musim panas tahun 1947. Banyak yang bertanya mengapa Dior meluncurkan produk dengan harga yang sangat mahal. Alasannya yaitu karena Dior ingin tetap mempertahankan bahan dan siluet mewah, tetapi memperkuat kesan penghormatan pada tubuh wanita dan kebebasan berekspresi. Misi Dior, yang pertama misi. Dior melestarikan dan memelihara merek dengan memperkuat daya tarik dan relasinya di semua pasar utama. Yang kedua, misi. Melindungi dan mengembangkan warisan Maison sambil terus memanfaatkannya sebagai sumber inspirasi dan kebanggaan. Model bisnis yang digunakan oleh perusahaan Dior yaitu yang pertama, branding yang kuat menjadikan Dior yang hari ini, ekuitas dan citra merek yang mereka bangun dibantu oleh sosial media dan asosiasi mereka dengan duta merek dunia seperti Johnny Depp, Jisoo Kim, hingga Rihanna. Juga merek tersebut juga memberikan koleksi tas mereka kepada Princess Diana sebagai hadiah yang dapat menjadi promosi secara tidak langsung. Kedua, Dior memiliki pemahaman yang baik dalam membaca tren pasar dan gaya hidup masyarakat. Yang ketiga, mereka menggunakan aplikasi kecantikan untuk menjalin hubungan dengan klien yang berbeda dan aplikasi tersebut telah mencapai ribuan sebutan di Instagram. Yang terakhir yaitu media. Dior menggunakan kekuatan media dan menjadi strategi yang sangat berguna untuk relevan bagi Dior sepanjang sejarahnya. Yang ketiga, Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia Tbk berdiri dan telah beroperasi sejak tahun 1933, terus berkembang dan berinovasi. Kini PT Unilever Indonesia telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen usaha, yaitu Home and Personal Care dan Nutrition and Ice Cream. Saat ini, Unilever yang berkantor pusat di Tangerang memiliki lebih dari 40 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Jababeka, Cikarang, dan Krukut, Surabaya. Pabrik serta produk-produk PT Unilever Indonesia juga telah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia dan Diskreta MUI, seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rizal, Motor, Samek, dan lain-lain. Visi PT Unilever Indonesia yaitu untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misi PT Unilever Indonesia ada 3. Yang pertama, Unilever membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang lebih baik lagi mereka dan orang lain. Yang kedua, Unilever menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Yang ketiga, Unilever senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan Unilever untuk terus bertambah serta mengurangi dampak terhadap lingkungan. 11 model bisnis yang digunakan pada PT Unilever Indonesia. Yang pertama, memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Yang kedua, menawarkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Yang ketiga, menggunakan strategi segmentasi, targeting, dan positioning atau disingkatnya STP. Yang keempat, memanfaatkan kekuatan merek-mereknya. Yang kelima, mengoptimalkan saluran distribusi dan penjualan. Yang keenam, melakukan inovasi dan adaptasi produk secara berkelanjutan. Yang ketujuh, collab dengan brand yang ternama seperti Rexona, Pepsodent, Sunlight, Lux, Buavita, dan masih banyak brand lainnya. Yang kedelapan, kepemimpinan harga rendah. Yang kesembilan, diferensiasi produk. Yang kesepuluh, berfokus pada peluang pasar. Dan yang terakhir, menguatkan keakraban pelanggan dengan pemasok atau konsumen. Keempat adalah Coca-Cola. The Coca-Cola Company adalah sebuah perusahaan multinasional asal Amerika Serikat dalam bidang minuman.
termasuk pabrikan, pengecer, dan pemasar konsentrat minuman non-alkohol dan sirup, yang bermarkas di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Perusahaan ini terkenal dengan produk utamanya yaitu Coca-Cola, yang formulanya ditemukan oleh seorang ahli farmasi, John Steve Pemberton, pada tahun 1886 di Columbus, Georgia. Formula dan merek Coca-Cola dibeli pada tahun 1889 oleh Asa Griggs-Candler, 30 Desember 1851 sampai 12 Maret 1929, yang mendirikan perusahaan The Coca-Cola Company pada tahun 1892. Perusahaan ini mempekerjakan 55.000 pekerja pada tahun 2005. Misi Coca-Cola. Visi Coca-Cola yaitu yang pertama pada masyarakat, yaitu menjadi tempat yang baik untuk bekerja, di mana orang-orang terinspirasi untuk menjadi yang terbaik yang mereka bisa. Yang kedua, menghadirkan kepada dunia portofolio merek minuman berkualitas yang mengantisipasi dan memuaskan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, memelihara jaringan pelanggan dan pemasok yang unggul. Bersama-sama kita menciptakan nilai yang saling menguntungkan dan bertahan lama. Yang keempat, jadilah warga negara yang bertanggung jawab dan membuat perbedaan dengan membantu, membangun dan mendukung komunitas yang berkelanjutan. Yang kelima, memaksimalkan keuntungan jangka panjang kepada pemilik saham sambil tetap memperhatikan tanggung jawab kita secara keseluruhan. Yang keenam, menjadi organisasi yang sangat efektif, ramping, dan bergerak cepat. Adapun misi Coca-Cola yaitu pertama, untuk menyegarkan dunia. Yang kedua, untuk menginspirasi momen optimisme dan kebahagiaan. Yang ketiga, yaitu untuk menciptakan nilai dan membuat perbedaan. Model bisnis yang digunakan perusahaan Coca-Cola. Yang pertama, penjualan produk ke konsumen. Coca-Cola menjual produknya melalui berbagai saluran, termasuk supermarket, toko serba ada, restoran, dan mesin penjual otomatis. Perusahaan ini juga mempunyai kehadiran yang kuat di pasar global, dengan produk yang dijual di lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Yang kedua, melisensi merek dan produknya. Salah satu cara utama Coca-Cola melisensikan merek dan produknya adalah melalui mitra pembotolan dan distribusinya. Mitra ini memproduksi dan menjual produk Coca-Cola di pasar lokal mereka, menggunakan nama dan merek Coca-Cola untuk mempromosikan produknya. Sebagai imbalan atas penggunaan merek Coca-Cola, mitra tersebut membayar biaya lisensi kepada perusahaan. Yang ketiga, berinvestasi di perusahaan lain. Investasi Coca-Cola dikelola oleh anak perusahaannya, Coca-Cola Enterprises, yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengambil keputusan investasi atas nama perusahaan. Coca-Cola Enterprises memiliki beragam portofolio investasi, termasuk saham di perusahaan seperti Monster Beverage dan lainnya. Nomor 4, mensponsori acara dan kemitraan. Sponsor ini membantu mempromosikan merek dan produk Coca-Cola ke khalayak global dan menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi perusahaan Coca-Cola. Coca-Cola bermitra dengan berbagai organisasi seperti festival musik dan konser. Coca-Cola menyediakan minuman untuk para peserta dan penampilan mereknya secara menonjol di acara tersebut. Coca-Cola juga berkolaborasi dengan musisi dan selebritis lainnya untuk mempromosikan produknya dan membangkitkan perhatian seputar merek tersebut. Kelima, Emina. Emina merupakan salah satu brand kosmetika lokal yang baru diluncurkan di pasaran Indonesia pada tahun 2015 oleh PT Paragon Technology and Innovation. Emina menghadirkan rangkaian lengkap produk perawatan dan kosmetik yang aman digunakan serta mudah diaplikasikan untuk kulit remaja dan wanita muda. Dengan slogan Born to be Loved, Emina mengingatkan pada dasarnya setiap wanita itu unik serta cantik, tidak perlu ditutup-tutupi atau merubah dalam penampilan. Emina hanya menggunakan riasan sederhana dan playful untuk menonjolkan kecantikan itu sendiri. Selanjutnya, Emina juga menanamkan pesan baik kepada wanita untuk menjadi diri sendiri dan pribadi yang lebih baik, karena keistimewaan yang dimiliki oleh setiap orang. Visi misi Emina. Visi: menjadi perusahaan yang berkomitmen untuk memiliki tata kelola perusahaan terbaik dan pembaikan terus-menerus untuk membuat setiap hari lebih baik dari kemarin melalui
memproduksi produk-produk berkualitas tinggi yang bermanfaat bagi Paragonia atau karyawan, mitra, masyarakat, dan lingkungan. Misinya sendiri yaitu 1. Mengembangkan Paragonia, 2. Menciptakan kebaikan untuk pelanggan, 3. Perbaikan berkesinambungan, 4. Tumbuh bersama-sama, 5. Memelihara bumi, 6. Mendukung pendidikan dan kesehatan bangsa, 7. Mengembangkan bisnis. Model bisnis